Saudara, di dalam video ini saya kembali memberikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan daripada Ustadz Felix Xiao tentang Alkitab, khususnya Kitab Kejadian. Ini adalah video yang kedua. Nah, mari kita mendengarkan apa yang dia katakan di dalam ceramahnya. Akhirnya kemudian Hawa makan buah ini karena tertipu oleh setan, dan kemudian dia ngasih pula kepada suaminya Adam. Akhirnya dua-duanya, Adam dan Hawa, makan buah ini dan dua-duanya jatuh ke dalam dosa. Ya, dalam video saya yang pertama, saya tidak mendengar pernyataan daripada Ustadz Felix Xiao bahwa Adam juga jatuh dalam dosa. Di sana dia mengatakan bahwa setan datang terlebih dahulu kepada Adam, dia mencobai Adam, tetapi Adam tidak tertipu. Lalu kemudian dia datang kepada Hawa dan Hawa tertipu, Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, di situ kesannya seakan-akan hanya Hawa yang makan buah itu dan jatuh dalam dosa. Dan tidak muncul bahwa Hawa memberikan buah itu juga kepada Adam dan keduanya jatuh ke dalam dosa. Dan saya memberikan respons tentang hal itu dalam video saya yang pertama. Ya, saya berkata dalam video itu, jikalau nanti tidak muncul dalam ceramahnya bahwa Adam juga ikut jatuh dalam dosa, maka dia sedang menipu di sana. Ya, karena Alkitab berkata dua-duanya jatuh dalam dosa. Ya, Adam itu mendapat buah itu dari Hawa dan dia ikut makan begitu ya. Tetapi saudara muncul di sini ya, berarti di sini Felix Xiao itu benar ya. Jadi dia tidak menipu dalam hal ini. Mari kita lanjut saudara. Dan gambar berikutnya, ini adalah gambar yang biasa ada di pelajaran-pelajaran agama anak-anak SD ketika belajar agama Katolik. Adam dan Hawa tahu akhirnya dia telanjang. Dia karena makan buah pengetahuan, dia tahu dia telanjang, dia tahu dia buka aurat, lantas dia bersembunyi di balik semak-semak. Ketika dia bersembunyi dari balik semak-semak, kemudian datanglah Tuhan pada saat itu, dan Tuhan yang bertanya, "Di mana engkau?" Kemudian Adam dan Hawa bersembunyi itu lalu berkata, "Saya mendengar engkau di taman, saya takut, jadi saya bersembunyi karena saya telanjang." Tuhannya nanya, "Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Kamu tahu dari mana?" Maka kemudian Adam menjawab, "Siapa yang mengatakan padamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah yang kularang kau makan?" Adam menjawab, "Perempuan yang kau berikan untuk menemani saya, dia yang telah memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan." Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya, "Benar kamu yang melakukan itu?" "Saya ditipu ular sehingga saya makan." Ngaku atau ngeles? Paham? Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangannya Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Adam ngeles. Ya, saudara, dia berkata di sini ya bahwa ketika Tuhan mencari manusia ya, mereka itu bersembunyi karena mereka sadar mereka telanjang ya. Lalu Tuhan bertanya kepada Adam, dan mengapa dia bersembunyi ya. Lalu kemudian Tuhan juga bertanya ya, apakah buah pohon yang dilarang itu dimakan ya. Adam kemudian mempersalahkan Hawa. Itu memang dicatat oleh Alkitab ya. Lalu kemudian Hawa ditanya oleh Tuhan. Hawa kemudian mempersalahkan ular ya. Jadi di sini ngeles ya, Adam ngeles, Hawa ngeles ya. Nah, saudara-saudara, yang menarik di sini yang saya mau tanggapi adalah bahwa Felix Xiao itu berkata kepada audiensnya ya, jikalau Anda itu ngeles, jangan-jangan Anda belajar kepada agama yang salah. Tentu maksudnya adalah agama Kristen, saudara, yang dimana di dalam Alkitab itu mengisahkan Adam jatuh dalam dosa ya, Hawa jatuh dalam dosa, dimana Adam ngeles, Hawa ngeles, kan begitu ya. Jadi kalau kamu ngeles berarti jangan-jangan kamu belajar pada Kristen, kan itu maksudnya saudara. Ya. Tetapi saudara, pernyataan daripada Felix Xiao ini mencekik dirinya sendiri ya, berkontradiksi di dalam dirinya sendiri karena dia sedang ngeles sebetulnya. Ya, ketika berkata demikian, saya akan membuktikan ya. Di seluruh dunia ini saudara, semua orang itu pernah ngeles. Tidak ada yang tidak pernah ngeles saudara. Itu menjadi sifat dasar manusia berdosa. Sifat dasar manusia berdosa, ngeles saudara. Nah, saya mau tanya, apakah setiap orang yang ngeles itu apakah orang Kristen? Tidak ya, ada banyak, bukan banyak ya. Semua orang yang non Kristen pun ikut ngeles saudara, termasuk Felix Xiao, termasuk audiensnya, di mana dia bertanya kepada mereka, apakah kamu ngeles atau tidak? Kalau ngeles, kamu berarti belajar sama Kristen, kan begitu ya. Jadi apakah orang Islam misalnya yang ngeles, mereka
pasti belajar dari Alkitab atau tidak? Tidak tentu, saudara. Bahkan saya yakin sebagian besar audiens daripada Felix Xiao, ya, bisa jadi ya, tidak pernah membaca Alkitab tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tentang Adam itu menuduh Hawa dan Hawa menuduh ular. Ya. Paling-paling mereka pertama kali dengar ketika Felix Xiao ini ceramah di sini kan, seperti itu, saudara. Ya. Tetapi mengapa mereka ngeles? Mengapa mereka ngeles? Mengapa orang-orang non-Kristen ngeles, saudara? Itu jawabannya karena semua manusia itu berdosa, ya. Bukan karena mereka baca Alkitab lalu lihat contoh Adam, Hawa, lalu mereka ikut ngeles. Dengan demikian mereka belajar ngeles dari Kristen. Itu nonsens ya, saudara. Ya. Tidak ada seperti itu, saudara. Ada banyak orang yang tidak mengenal Kristen, tidak membaca Alkitab, tapi mereka ngeles. Lalu kalau begitu belajar dari mana mereka? Ya dari sifat mereka sendiri yang berdosa, ya. Itu asalnya ngeles, ya. Itu asal-muasalnya orang ngeles dari sifat yang berdosa. Nah, sekarang mari kita melihat pernyataan Felix Xiao. Kalau kamu ngeles, berarti kamu jangan-jangan belajar sama Kristen yang agamanya itu mengajarkan ngeles. Kalau di Islam tidak mengajarkan tentang ngeles, katanya, saudara. Ya. Di sini Felix Xiao sedang ngeles atau tidak, saudara? Sedang ngeles. Mengapa ngeles? Karena tidak semua orang yang ngeles itu belajar dari Adam dan Hawa, membaca Alkitab lalu melihat contoh ngelesnya Adam dan Hawa. Bahkan di antara orang Kristen sendiri pun, ya, mungkin anak-anak orang Kristen belum membaca kisah kejadian ini, ya. Ya, tapi mereka ketika bertumbuh sudah mulai bisa ngeles, mereka ngeles sendiri tanpa harus belajar dari kitab Kejadian tentang ngelesnya Adam dan Hawa, saudara. Jadi hampir sebagian besar orang di dunia ini mereka ngeles karena natur berdosa, ya, karena natur mereka yang berdosa, bukan karena membaca kisah Adam dan Hawa yang ngeles, saudara. Seperti itu. Ya, itu faktanya. Maka ketika Felix Xiao ini, ya, menuduh Kristen sebagai agama ngeles, dan dia berkata kepada audiensnya, jikalau kamu ngeles, berarti kamu belajar dari sana yang ngeles, agama yang ngeles. Dia sedang ngeles di sini, sedang cari kambing hitam, sedang menuduh orang Kristen dengan cara yang omong kosong, ya. Padahal dia sendiri ngeles, ya. Audiensnya itu ngeles, orang Islam ngeles, dan ketika mereka ngeles, tak harus karena mereka membaca Adam dan Hawa yang ngeles dalam Alkitab. Bahkan mereka tak pernah membaca Alkitab, saudara. Jadi saudara tahu di sini, ya. Jadi dia sedang ngeles di sini, saudara. Menuduh agama Kristen agama ngeles, tapi dia sendiri sedang ngeles, saudara. Kalau kamu ngeles, berarti jangan-jangan kamu belajar pada agama Kristen yang ngeles, katanya. Dia sedang ngeles di sini, saudara. Walaupun dia berkata Islam tidak mengajarkan ngeles, ya, tapi dia sendiri sedang ngeles, saudara. Jadi inkonsisten, ya. Ini adalah kontradiksi logis dari pernyataannya. Mari kita melanjut satu bagian lagi, saudara, dan setelah itu saya menutup untuk bagian ini dan saya akan sambung di dalam video saya yang ketiga. Hawa ngeles, akhirnya tiga-tiganya kena hukum. Siapa yang kena hukum? Adam kena hukum, Hawa kena hukum, ular kena hukum. Ular yang nggak ngerti apa-apa karena dimasukin setan kena hukum juga. Bagaimana hukuman buat ular? Dalam ayat berikutnya, sesudah itu Tuhan Allah berkata pada ular, engkau akan dihukum karena perbuatanmu. Dari seluruh binatang hanya engkau harus menanggung kutukan ini. Apa kutukannya? Mulai sekarang kau menjalar dengan perut, makan debu seumur hidup. Engkau dan perempuan saling membenci. Keturunannya dan keturunanmu akan saling kemudian melawan. Engkau akan meremukkan kepala dia dan engkau akan menggigit tumit mereka dan tumit mereka akan meremukkan kepala kamu. Itu hukuman buat ular. Lalu bagaimana hukuman buat perempuan? Ya. Satu hal yang saya mau tanggapi di sini, saudara, ya. Jadi masalah permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan, ya. Jadi kalau tafsiran Felix Xiao ini bahwa permusuhan itu, ya, dia singgung tadi bahwa mereka akan meremukkan kepalamu, katanya begitu, ya, dan engkau akan meremukkan tumitnya, begitu, ya. Jadi kalau yang dimaksud Felix Xiao ini adalah keturunan ular secara harafiah, secara jasmaniah, ini tentu salah, saudara, ya.
Tetapi saya akan masih meneliti terus video ini, saudara. Siapa tahu muncul penjelasan tentang hal ini. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa saya tidak terlebih dahulu meneliti seluruh video ini baru saya memberi tanggapan. Tidak. Saya biarkan saja mengalir. Saya putar videonya lalu saya memberikan tanggapan. Nah, mari kita melihat, saudara, mengenai antara permusuhan ya, antara ular dengan perempuan itu, antara keturunan ular dan keturunan perempuan ya. Keturunan ular jelas itu adalah tidak bermaksud keturunan ular itu secara harfiah ya, tidak ya. Tetapi keturunan ular yang dimaksud itu adalah yang berada di balik ular ketika mencobai Adam dan Hawa ya, yaitu setan ya. Jadi keturunan setan. Keturunan setan ini apa? Apa maksudnya roh-roh jahat? Bukan. Keturunan setan itu adalah orang-orang ya yang memang digunakan oleh setan ya. Mereka bukan orang percaya, bukan orang beriman ya. Di dalam Perjanjian Baru kita mengenal istilah antikristus ya. Mereka adalah orang-orang antikris ya, yang melawan pekerjaan Allah, yang digunakan oleh setan ya. Mereka itulah keturunan daripada si setan, si iblis ya, yang menggunakan ular itu ya, seperti itu. Tetapi yang menarik di sini, Felixio menggunakan istilah mereka tadi ya, menggunakan istilah mereka. Mari kita putar ulang, saudara, ya, supaya lebih jelas ya. Perhatikan ya. Makan debu seumur hidup, engkau dan perempuan saling membenci, keturunannya dan keturunanmu akan saling kemudian melawan. Engkau akan meremukkan kepala dia dan engkau akan menggigit tumit mereka dan tumit mereka akan meremukkan kepala kamu. Itu ya, perhatikan ya. Engkau akan menggigit tumit mereka dan mereka akan meremukkan kepalamu. Ini omong kosong dia ini di sini ya. Ini tipu-tipu namanya ya. Alkitab tidak pernah menggunakan istilah mereka ya. Mari kita membuka sekarang Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 ya. Dikatakan di sana, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu ya dan keturunannya. Bukan keturunan-keturunan ya, tetapi keturunanmu dan keturunannya ya. Bukan jamak di situ. Itu ada singular di sana ya. Keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi keturunannya tunggal di sana ya, bukan jamak ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi satu orang akan meremukkan kepala ular, begitu ya. Jadi keliru kalau dia berkata mereka akan meremukkan kepalamu ya. Itu salah ya. Tidak ada istilah mereka di situ karena tunggal di sana. Keturunanmu itu tunggal ya. Lalu kemudian keturunannya berarti keturunan perempuan ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi bukan mereka akan meremukkan kepalamu. Ini Felixio ini bohong saja di sini ya. Dia tidak menyampaikan apa yang dicatat oleh Alkitab dengan jujur ya. Dia tipu-tipu di sini ya. Perlu diperhatikan saudara bahwa Alkitab ini saudara, kita mesti teliti membaca ya. Semua kata, kalimat ya, teks ya, atau kalimat itu ditaruh di konteks apa, mesti dibaca dengan teliti saudara, sehingga kita tidak salah ya. Jadi kalau mengutip itu tidak bisa asal ngutip saudara. Mengutip kata-kata Alkitab, mengutip kalimat-kalimat Alkitab, bahkan mengutip istilah Alkitab tidak bisa kita kutip seenaknya begitu saja, lalu kemudian kita tafsir sendiri. Model Felixio ini saudara ya. Jadi tidak ada istilah mereka di sana. Keturunanmu yaitu keturunan ular dan keturunannya yaitu keturunan perempuan. Di sana istilah tunggal. Keturunanmu tunggal, keturunannya tunggal. Maka istilah mereka tidak dipakai di sana. Dan keturunannya yaitu keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular itu merujuk kepada Kristus. Kristus ya. Kristus. Walaupun nanti di dalam sejarah pewahyuan ya, di dalam sejarah bagaimana Tuhan Allah perjanjian ya, the covenant God itu kemudian mengutus hamba-hambanya, memanggil Israel ya, dan mereka boleh disebut sebagai keturunan daripada Hawa ya, dalam pengertian ini ya. Tetapi puncaknya itu adalah Kristus yang meremukkan kepala ular ya, ketika dia mati di atas kayu salib ya. Lebih tepatnya itu kalau dalam istilah teologi reform, ketika dia taat dari lahir sampai mati, lalu mati di atas kayu salib, lalu bangkit pada hari ketiga, dia meremukkan kepala ular di sana saudara. Keturunannya yaitu Yesus ya,
Itu yang dimaksud ya. Jadi keliru dia ini kalau dia bilang mereka akan meremukkan kepala ular, kepalamu ya. Dan keturunanmu mereka akan meremukkan tumit mereka. Ya begitu, ini tidak ada istilah mereka ya. Isapan jempol daripada Felix Xiao ini. Seperti itu ya. Saya hanya bicara sampai di sini untuk video yang kedua ini, saudara. Nantikan video saya yang ketiga yang mengupas tuntas daripada isapan-isapan jempol Ustadz Felix Xiao ini. Sampai bertemu di video saya yang mendatang. Puji Tuhan.